dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita dari Roma 8 ayat 28 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Tabotodo, debatado na mangatur sasudena, atso gabe manjalak tunadenggana dia kahalak na makaholong ia, jana nanipihon nia hombar tusakap nia. Dalam bahasa Indonesia, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan sebuah firman yang menguatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, meneguhkan kita di dalam segala perjalanan kehidupan kita, agar kita menjadi tidak ragu. Namun, agar kita memahaminya dengan tepat, kita harus mengerti dengan baik akan firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kalimat turut bekerja adalah bukan hanya Allah yang bekerja, namun kita juga bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita berupaya untuk mendatangkan kebaikan, ketika kita bercita-cita ataupun berharap untuk melakukan sebuah kebaikan, maka Allah turut bekerja. Kata turut berarti kita tidak sendiri di dalam melakukannya. Ada Allah yang turut mendorong kita dan menyertai kita di dalam apa yang kita lakukan tersebut. Banyak orang yang merasa sendirian di dalam pelakuan atau melakukan sebuah kebaikan. Perasaan loneliness, perasaan menjadi tersendiri. Namun sebenarnya ada Tuhan yang bersama dia di dalam melakukan sebuah kebaikan tersebut. Allah turut bekerja. Jadi artinya di dalam apa yang dilakukan ada Allah yang bekerja. Namun ada syarat yang kedua dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Allah, bukan bagi semua orang yang Allah turut bekerja, namun bagi orang yang mengasihi Allah. Artinya ketika hati kita, jiwa kita, pikiran kita terpaut kepada Allah, maka Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita merasakan bahwa tidak sesuai antara yang kita pikirkan dengan hasil yang sebenarnya, dan kita menggantungkan kepercayaan kita kepada Allah, mengasihi Allah senantiasa, maka percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Ketika di dalam segala apa yang kita lakukan terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka percayalah ketika Anda selalu mengasihi Allah, tidak pernah menjadi menduakan Allah ataupun menyakiti hati Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Terkadang banyak kehidupan ini tidak sesuai antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi. Namun bagi orang yang percaya kepada Allah, dia melihat itu akan menjadi sebuah kebaikan daripada Allah. Umpamanya, ketika kita mengharapkan anak kita untuk menjadi anak yang pintar, namun ternyata prestasinya tidak begitu baik, yakinlah ada tangan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Jangan menjadi melupakan Allah ataupun menjadi ingkar kepada Allah di dalam situasi yang kita hadapi. Apabila di dalam rumah tangga tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan terjadi dalam rumah tangga, maka yakinlah bahwa Allah turut bekerja apabila kita tetap mengasihi Allah. Kita tidak ingkar daripada Allah, namun memuji Allah dan hati kita terus menjadi beriman kepada Allah. Yakinlah pada saat itu Allah mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ketika di dalam sebuah penyakit, ada sebuah penyakit dalam tubuh kita dan terasa tidak sembuh-sembuh, dan kita sudah pergi kemana berobat untuk menjadi kebaikan kita, namun tetap juga tidak sembuh, maka jangan menjadi tidak mengasihi Allah.
jangan menjadi ingkar dari Allah. Tetaplah mengasihi Allah, karena Allah akan mendatangkan kebaikan dari keadaan yang kita hadapi tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, untuk tetap mengasihi Allah ketika doa tidak dikabulkan, perasaan kita doa tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mengasihi Allah ketika dengan kenyataan tidak sesuai dengan pengharapan, itu adalah sangat sulit. Namun pada firman ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, tetaplah mengasihi Allah, tetaplah percaya kepada Allah di dalam situasi yang dihadapi, karena Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dikatakan juga di sini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah dipanggil oleh Allah. Ketika kita masuk di dalam baptisan, kita dipanggil di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita menjadi satu di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus tersebut. Kita menjadi dipanggil memiliki anugerah keselamatan yang sudah disediakan Allah. Oleh karena itu, ketika kita terpanggil, maka jangan menjadi ingkar daripada Allah. Jangan menjadi menyangkal Allah di dalam situasi apapun yang dihadapi, baik suka, baik duka, baik senang ataupun sedih, baik di dalam sebuah tantangan ataupun jalan mulus yang kita jalani. Tetaplah melihat kepada Allah. Allah mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita amini di dalam hidup kita, bahwa tetaplah menjadi percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan peneguhan bagi iman kita. Firman ini mau mengingatkan kita akan kasih Allah yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan ingkar, jangan lalai, dan jangan menjadi menyangkal Allah. Tetaplah mengasihi Allah, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Sekali lagi, Allah turut bekerja bagi orang yang tetap mengasihi Dia. Bagi orang yang tetap mengasihi Dia. Oleh karena itu, janganlah sesuatu yang menjadi memberatkan dunia ini menjadi menyangkal Anda, menyangkal iman Anda kepada Tuhan. Namun tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah kasihi Dia, dan karena Dia akan memberikan jalan terbaik di dalam apa yang kita hadapi dan di dalam segala persoalan kehidupan yang terjadi bagi kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menguatkan kita, firman ini mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Dia. Mari terus mengasihi Allah, karena kita sudah dipilih Allah. Mari tetap mengasihi Allah, karena kita sudah terpanggil untuk menjadi empunya Allah, dan kita menjadi disertai Allah senantiasa. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sekali lagi, apapun keadaan, bagaimanapun situasimu, jangan menjadi tidak mengasihi Allah. Tetaplah mengasihi Allah, karena Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang tetap mengasihi Dia. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Tuhan bekerja di dalam segala keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Tuhan Yesus